Selamat pagi, perkenalkan nama saya Intan Urani Sucipto. Saya Fakultas Biologi Unsi Masintu Maroso semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mangrove. Mangrove adalah ekosistem hutan yang tumbuh di daerah pesisir, terutama di wilayah yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ekosistem ini terdiri dari berbagai jenis tumbuhan yang mampu hidup di lingkungan ekstrim, yaitu tanah yang berlumpur, tergenang air secara berkala, dan beradar garam tinggi. Dengan kata lain, mangrove adalah tumbuhan yang memiliki kemampuan beradaptasi sangat baik di antara daratan dan lautan. Mangrove memiliki akar dan struktur khusus yang membantu mereka tetap tegak meskipun arus gelombang yang cukup kuat. Selain itu, mangrove memiliki kemampuan menyaring garam, menahan lumpur, dan menyediakan habitat bagi berbagai makhluk hidup. Hutan mangrove memiliki batang alami yang sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan pesisir. Yang kedua, adapun ciri-ciri mangrove. Yang pertama, akar tunjang. Salah satu ciri Rhizopora adalah akar tunjang besar, panjang, dan menyebar ke segala arah. Akar ini tumbuh dari batang bawah lalu mencakup ke lumpur. Akar tunjang berfungsi sebagai penopang yang sangat kuat sehingga pohon tetap stabil meskipun dihantam gelombang arus yang tinggi. Selain itu, akar membantu mengikat sedimen dan memperkuat struktur tanah di sekitarnya. Yang kedua, batang. Batang berwarna kecoklatan gelap, akar keras, dan mampu bertahan dalam kondisi terendam air secara berkala. Batang juga memiliki sistem transportasi khusus sehingga tidak mudah rusak dan garam tinggi. Yang ketiga, daun. Daun Rhizopora berbentuk elips atau panjang, berwarna hijau mengilap dan tebal. Permukaan daun yang tebal berfungsi untuk mengurangi penguapan, sedangkan warna mengkilat menunjukkan lapisan kurtikula yang melindungi daun dari panas dan garam. Daun tumbuh secara berpasangan atau eposit dan memiliki ujung yang sedikit meruncing. Yang ketiga, propagul. Meskipun pada gambar tidak terlihat dengan jelas, Rhizopora menghasilkan propagul, yaitu buah panjang yang tampak seperti kerutu. Uniknya, propagul ini sangat dapat berkecambah meskipun masuk tergantung di pohon. Setelah jatuh ke air atau lumpur, propagul dapat langsung tumbuh menjadi habitat mangrove baru. Yang kelima, Rhizopora tumbuh pada zona tengah ekosistem mangrove, yaitu daerah yang paling sering terendam saat pasang. Jenis ini menyukai substrat berupa lumpur lembut hingga lumpur bercampur pesisir. Yang ketiga, fungsi dan manfaat ekologis mangrove. Yang pertama, menahan abrasi dan gelombang laut. Akar tunjang Rhizopora mampu meredam energi gelombang dan mencegah pengikisan tanah. Karena itu, kawasan pesisir yang memiliki hutan mangrove lebih terlindungi dari abrasi. Yang kedua, habitat berbagai makhluk hidup. Mangrove menjadi tempat berlindung, mencari makan, dan berkembang biak bagi ikan, udang, kepiting, moluska, serta berbagai jenis burung. Ekosistem ini sangat kaya akan keberagaman hayati. Yang ketiga, penyimpanan karbon. Mangrove merupakan penyimpanan karbon yang sangat besar. Mereka menyimpan karbon hingga 5 kali lebih banyak dibandingkan hutan daratan tropis, sehingga sangat penting dalam mengatasi perubahan iklim. Dari hasil penelitian dan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa pohon mangrove yang diamati adalah Rhizopora atau bakau. Jenis ini memiliki akar tunjang yang kuat dan elips mengilap dan mampu hidup di daerah pasang surut. Rhizopora memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan lingkungan pesisir, melindungi pantai dari abrasi, serta menjadi habitat berbagai biota laut. Oleh karena itu, pelestarian ekosistem mangrove sangat penting untuk kelanjutan alam dan kehidupan manusia. Hewan yang hidup di ekosistem mangrove. Selama melakukan pengamatan di lapangan,
Kami juga menemukan beberapa hewan yang hidup di sekitar mangrove, yaitu ikan kerapu, ikan glodok, siput, dan kepiting. Hewan-hewan ini memanfaatkan akar mangrove sebagai tempat berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Keberadaan mereka menunjukkan bahwa ekosistem mangrove yang diamati berada dalam kondisi baik dan mendukung kehidupan berbagai organisme. Kita lanjut pengertian ikan glodok atau mudskipper. Pengertiannya itu, ikan glodok adalah ikan amfibi yang hidup di kawasan mangrove dan mampu berjalan di darat menggunakan sirip depannya, namun ilmiahnya umumnya Periotamus. Ciri-cirinya adalah yang pertama, dapat hidup di air dan di daratan berlumpur. Yang kedua, memiliki mata menonjol seperti menyembul ke atas. Kemudian kepala. Yang pertama, sirip depan kuat sehingga hidup melompat di lumpur. Yang kedua, sering ditemui menempel di akar mangrove atau melompat di permukaan lumpur. Yang ketiga, bernafas menggunakan insang dan kulit ketika berada di darat. Yang ketiga, peran ekologis. Yang pertama, memakan serangga kecil dan organisme lumpur. Yang kedua, menjadi indikator bahwa mangrove masih sehat. Kemudian pengertian ikan kerapu. Ikan kerapu adalah ikan yang sering memanfaatkan kawasan mangrove, terutama anakan kerapu, untuk tempat berlindung dan mencari makan. Namun ilmiah umum Enipohelus dan Ploctorpomus. Ciri-cirinya yang pertama, tumbuh besar, mulut besar, dan rahang kuat. Yang kedua, memiliki bercok-bercok atau pola berwarna gelap di seluruh tubuh. Yang ketiga, bersifat predator dan memakan ikan kecil serta krustosea. Yang kedua, anakan kerapu sering berada di akar mangrove untuk menghindari predator laut lepas. Kemudian peran ekologis, menjaga keseimbangan rantai makanan sebagai predator. Yang kedua, bernilai ekonomi tinggi bagi masyarakat pesisir. Kemudian pengertian siput mangrove. Pengertiannya adalah siput mangrove adalah kelompok mukosa atau gastropoda yang hidup menempel pada akar batang mangrove serta berada di luar lumpur di sekitar pohon. Ciri-cirinya adalah memiliki cangkang yang berbentuk spiral, bergerak lompat di permukaan batang dan akar. Yang ketiga, memakan alga, lumut, dan pohon organik yang menempel pada akar mangrove. Keempat, tahan terhadap perubahan pasang surut. Kemudian peran ekologis, membantu proses emposisi dan daur ulang nutrisi, menjadi makanan bagi ikan dan kepiting. Kemudian pengertian kepiting mangrove. Kepiting mangrove adalah krustosea yang hidup di tanah berlumpur mangrove. Salah satu jenis yang terkenal adalah kepiting bakau. Ciri-cirinya adalah mempunyai capit besar untuk mempertahankan diri dan mencari makan. Yang kedua, membuat lubang-lubang kecil di tanah lumpur sebagai mencari makan. Yang ketiga, membuang lubang-lubang kecil di tanah lumpur sebagai tempat persembunyian. Keempat, berwarna coklat tua, hijau gelap, atau kehitaman. Kemudian sering ditemukan menempel di akar untuk berjalan cepat di lumpur. Peran ekologis, mengemburkan tanah dan meningkatkan siklus oksigen dalam lumpur, memakan bangkai dan gugur dan organisme kecil sehingga berfungsi sebagai pembersih ekosistem. Yang terakhir, memiliki nilai ekonomi yang bermasyarakat. Penutup. Terima kasih telah mengikuti video penelitian mangrove ini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya mangrove bagi lingkungan. Mari bersama-sama kita menjaga melestarikan hutan mangrove untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Marate